Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui channel Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-9. Ya, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hajru al-aqarib. Hajrul aqarib. Hajrul aqarib itu artinya memutuskan kekerabatan, memutuskan tali silatu rahim, atau memutuskan tali rahim. Ya. Memutuskan kekerabatan ini adalah salah satu dosa besar, sebagaimana juga nanti akan kita bahas dari ayat-ayat yang ada, dan juga riwayat-riwayat hadis yang ada, dan juga bagian sahabat dan juga para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari tentang masalah dosa besar, yaitu dosa besar ini, yaitu hajrul aqarib, atau memutus hubungan rahim, ya, memutus hubungan rahim. Beliau mengatakan, sebagaimana dinukil oleh pentahqiq kitab ini, ya, pentaklik kitab ini, beliau mengatakan, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa memutus rahim itu adalah hiya an yuqati ar-rajulu qarabatahu. Seorang itu memutuskan hubungan dia dengan kerabatnya. Dalam bentuk apa? Fayamna'u ma yajibu lahum min huquqin badaniyatin aw maliyah. Yaitu dengan cara menghalangi sesuatu atau segala sesuatu yang harusnya diterima oleh kerabatnya. Menghalangi atau menahan sesuatu yang seharusnya diterima oleh para kerabatnya. Jadi menghalangi hak mereka. Baik hak itu berupa hak badaniyah, hak yang bersifat badan, mungkin bersalaman, pertemuan, dan yang lain-lain. Au maliyah, atau hak berupa harta, yang seharusnya dia santuni dengan hartanya, tapi dia tidak menyantuninya. Ini termasuk bentuk wujud dari qata'ah lirrahim, memutus hubungan rahim atau hubungan kekerabatan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'an Jubair bin Mut'im
dari sahabat Jubair bin Mut'im bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan seorang pun dari pemutus silaturahim, siapapun dia, tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk surga siapapun yang memutus tali rahim, tali kekerabatan. Berkata Sufyan, yakni qati'u rahimin, artinya memutus hubungan rahim. Ini diantara penukilan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau melanjutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rahima qalat, inna rahima qamat, wa qalat lillah, bahwa rahim ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rahim memang dari kata rahim, ya, kandungan. Jadi orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan, hubungan kandungan, baik itu hubungan rahim dekat atau hubungan rahim tapi jauh. Jadi ada rahim dekat, ada rahim jauh. Kalau rahim dekat itu ya sama-sama dilahirkan dari rahim yang satu, itu rahim dekat. Misalnya kita, kakak kita, adik kita, itu rahimnya dekat. Ya, hubungan rahimnya dekat. Kalau rahim jauh ya misalnya kita dengan sepupu, misalnya sepupu kita, tunggal mbah. Jadi kita ini sama-sama dilahirkan oleh simbah. Tapi ini yang disebut dengan rahim jauh. Kalau rahim lebih jauh lagi ya berarti tunggal buyut. Tunggal buyut. Begitu seterusnya. Jadi ada rahim dekat, ada rahim jauh. Di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa rahim itu berdiri, berkata rahim itu kepada Allah, melapor, menghadap, hadza maqamul a'id bik minal qati'ah. Saya berdiri di depanmu ya Allah sebagai makhlukmu yang berlindung kepadamu minal qati'ah, agar supaya tidak diputus. Jadi sang rahim berkata kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, saya adalah makhlukmu ya Allah, berdiri di hadapanmu dalam rangka atau dalam posisi minta perlindungan. Langsung minta perlindungan sama siapa? Allah Ta'ala. Supaya saya tidak diputus. Supaya saya tidak diputus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, na'am. Baik. Amma tardain an asila man wasalak wa an aqta'a man qata'ak. Apakah kamu puas kalau saya akan menyambung setiap orang yang menyambungmu? An asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki. Apakah kamu puas, senang kalau aku akan menyambung setiap orang yang menyambungmu, dan aku akan memutus setiap orang yang memutusmu? Qalat bala. Ya, saya puas dan ridho wahai Allah. Qal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzaliki laki, atau fadzalika laki. Boleh fadzaliki atau fadzalika. Maka itulah hakmu. Jadi ini rahim pernah minta hak pada Allah untuk tidak diputus. Maka Allah pun menerima permintaan perlindungan tersebut dan mengatakan, saya akan menyambung siapa saja yang menyambungmu dan akan memutus siapa saja yang memutusmu.
Ini diantara penukilan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengomentari masalah qat'ur rahim, ya, qati'u rahim, pemutus silaturahim. Baik, kita akan mulai penukilan yang dinukil oleh Fadilatu, atau yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertama, dia menukil ayat-ayat yang ada kaitannya dengan masalah memutus silaturahim. Yang pertama adalah firman Allah di surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Allah, surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama." Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, takwalah atau takutlah kalian kepada Allah. Alladzi, yaitu zat yang tasaaluna bihi, yang kalian saling memohon dengan nama-namanya. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah yang sering kalian gunakan untuk memohon, untuk meminta satu dari yang lainnya, untuk saling meminta. Ini biasa digunakan oleh orang Arab, ya, dan kita juga terkadang demikian. Di kalangan Arab itu biasa untuk meminta kepada temannya, kepada rekannya, itu bisa atau biasa menggunakan lafaz-lafaz nama Allah. Misalnya mereka mengatakan, "Wallahi akhbirni an halat fulan." Tolong demi Allah, ya, demi Allah, tolong kabarkan kepadaku tentang kondisi fulan atau fulan. Mereka sering menggunakan nama wallahi, demi Allah, ya. Wa rabbil Ka'bah, demi zat yang menguasai apa? Ka'bah. Jadi mereka menggunakan nama-nama Allah untuk saling memohon satu sama lain. Sama dengan kita. Kita terkadang seperti itu, cuma tidak sesering orang Arab. Bahkan dalam hal-hal yang sepele, sebagian orang Arab itu menggunakan sumpah, ya. Kita disuguhi, kemudian kita kayak rotok aras-arasan, ya, agak apa, malas-malas untuk ngambil. Maka terkadang sebagian mereka mengatakan wallahi ta'kul, la budan ta'kul, wallahi, katanya, demi Allah kamu harus makan, pokoknya kamu harus makan, wallahi, katanya, demi Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya, kebiasaan mereka, sumpah-sumpah yang disebut dengan laghwul yamin, sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan untuk betul-betul bersumpah, ya. Misalnya seorang mengatakan, capek kamu, wallahi ta'ib, demi Allah capek, katanya, ya. Karena sumpah itu sebetulnya tidak boleh kita umbar, ya. Kata Allah Ta'ala, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya adalah apabila sudah bersumpah jangan dilanggar. Yang pertama. Yang kedua, la tuksirul aiman. Artinya adalah jangan kau perbanyak apa? Sumpah, ya. Demi Allah nyong ora lombo, ya. Demi Allah nyong ora lombo. Demi Allah saya tidak bohong. Dan seterusnya lah, ya, kalau di bahasa Indonesia. Jadi kita jangan memperbanyak sumpah. Wahfadhu aimanakum. Nah, sumpah-sumpah yang apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu kebiasaan apa? Kulino atau inilah.
keluar begitu saja itu apa namanya? Hah? Latah. Latah nggih. Betul. Barakallahu fikum. Itu karena latah. Karena terbiasa, akhirnya latah. Nah, yang seperti ini namanya laghul yamin. Sumpah-sumpah yang tidak terkait dengan konsekuensi fikih atau hukuman. Baik. Ini kebiasaan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kalian kepada Allah yang sering kalian gunakan untuk memohon satu sama lain. Wal arhama. Artinya apa? Disebutkan oleh oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ay wattaqul arhama an taqta'uha. Dan jagalah rahim, jangan sampai kalian memutuskannya. Ya. Ini pembicaraan berat ini sebetulnya. Karena konsekuensi memutus silaturahim itu masalah surga atau neraka. Nanti insya Allah akan ada nukilan-nukilan bagaimana hati-hatinya para ulama dalam bersikap atau tegasnya para ulama dalam bersikap kepada orang yang memutus rahim, memutus silaturahim. Nanti insyaallah taala mudah-mudahan cukup waktunya. Kemudian ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk benar-benar menjaga arham. Hubungan apa? Rahim. Karena tadi kita dapatkan riwayat bahwa rahim itu langsung minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua adalah surat Muhammad ayat 22 dan juga 23. Allah berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Fahal 'asaitum, maka apakah sekiranya, in tawallaitum, kalau kalian berkuasa, maka kalian akan antufsidu fil ardi, akan merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Ini adalah teguran keras kepada orang-orang munafikin. Dari Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang munafikin. Ini orang-orang munafik itu. Apakah kalau kalian sekiranya diberi kekuasaan oleh Allah, diberi jabatan, kemudian malah kalian melakukan kerusakan di muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum. Dan kalian justru akan memutus silaturahim. Ini sebuah pernyataan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memutus silaturahim itu suatu yang betul-betul ditekankan oleh Allah untuk dihindari. Dan ini biasa terjadi karena kekuasaan. Biasanya kalau sudah ada kekuasaan itu ya rahim diputus, kemudian kezaliman pun menyebar luas, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi di atas itu memang melupakan yunsi, ya. Melupakan bahwasanya dulu dia pernah, atau dulu kita pernah di bawah. Dulu kita pernah miskin. Dulu kita pernah hidup susah. Makanya kalau sudah di atas terkadang lupa. Maka ini teguran keras, ya, bahwa di antara sifat orang ketika berkuasa, orang yang rusak ketika berkuasa itu bisa memutus silaturahim. Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Orang-orang yang seperti itu sifatnya, berkuasa, membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahim, itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memutus silaturahim konsekuensinya adalah mendapatkan laknat.
Ini menunjukkan bahwa laknat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memutus silaturahim termasuk dosa. Bukankah sudah kita singgung di awal dulu salah satu ciri dosa besar adalah apa? Diancam dengan apa? Laknat. Berarti memutus silaturahim, berbuat kerusakan di muka bumi, itu adalah sebuah dosa besar. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. Allah jadikan mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Tuli di sini bukan tuli secara panca indera, buta juga bukan buta secara panca indera, akan tetapi pendengaran mereka tidak bisa lagi digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah yang mengantarkan kepada mereka untuk semakin beriman. Ini nggak bisa, dengar mereka. Tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari pendengaran mereka. Dengar sekedar dengar, lihat sekedar lihat. Jadi pendengaran mereka sudah tidak bisa untuk menjadi asbabul hidayah, sebab hidayah. Penglihatan mereka pun sudah tidak bisa dijadikan sebab hidayah. Mereka mendengar sekedar mendengar, melihat pun sekedar melihat. Baik, ini surat Muhammad ayat 22 dan 23 menunjukkan bahwa memutus rahim diancam dengan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Allah berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan sebab ya, dengan sebab Al-Qur'an ya. Ini mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an sehingga tersesat. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah pun memberi hidayah dengan sebab Al-Qur'an sejumlah besar makhluknya. Jadi Allah memberi hidayah kepada sebagian makhluknya dengan Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagian makhluknya dengan sebab Al-Quran. Yang menerima Al-Quran, Allah beri hidayah. Yang menolak Al-Quran, Allah hinakan dan Allah sesatkan. Ya, sebagaimana disebutkan yarfa'ullahu bihi aqwaman wa yudhillu bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian manusia dengan sebab Al-Qur'an dan menghinakan sebagian manusia yang lain dengan sebab Al-Qur'an. Orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab Al-Qur'an. Karena mereka membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Sementara orang-orang kufar dan munafikin, dikarenakan mereka tidak mentadabburi Al-Quran, terlebih lagi tidak mengamalkan Al-Quran, apalagi mendakwahkannya, maka mereka pun terhina. Ya, mereka tidak mau memahami, tidak hati mereka tidak digunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah memang di hati mereka ada kofalnya, gemboknya. Jadi mereka itu hatinya apa? Digembok. Digembok oleh apa? Oleh dosa-dosa mereka sendiri. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah melanjutkan di ayat ke-27, alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang fasik itu siapa? Diterangkan oleh Allah. Makanya di sini
yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu mereka yang merusak perjanjian dengan Allah. Min ba'di mitsaqih, setelah kuatnya. Apa perjanjian hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu perjanjian, seluruh bentuk perjanjian, berupa ketauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berupa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan segala ketaatan, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Ini adalah perkara-perkara yang merupakan sudah perkara-perkara yang sudah dijanjikan atau diikat perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang fasik yang pertama, merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bih. Dan mereka, orang-orang fasik, adalah orang-orang yang suka memutuskan segala perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Suka memutuskan segala perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antara perintah yang untuk disambung adalah menyambung ar-rahim. Ya, ini termasuk urutan nomor termasuk. Berarti di atasnya ada tauhid. Itu kan juga diperintahkan untuk disambung, untuk dilaksanakan. Nah, di antara yang besar untuk disambung adalah masalah rahim. Jadi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka suka memutuskan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala atau Syekh As-Sa'di, sama saja, keduanya bisa. Baca Sa'di juga boleh, As-Sa'di juga boleh. Kata beliau dalam tafsirnya, hadza 'amun. Ayat ini umum fi kulli ma amarallahu biwaslih. Ayat ini umum mencakup segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Kayak apa contohnya? Tauhid. Tauhid itu nggak boleh sehari tauhid, sehari syirik, nggak boleh. Jadi harus terus. Contohnya lagi apa? Puasa, sholat. Sholat ini juga harus bersambung sehari 5 kali. Nggak boleh dirapel pekanan. Ya, akhir pekan sajalah sholatnya, ya, atau akhir bulan saja, misalnya. Atau sehari itu dikumpulkan jadi satu, misalnya, tidak boleh. Atau sehari cuma satu saja, boleh. Harus disambung. Sholat 5 waktu terus. Puasa Ramadan juga demikian. Nah, di antara yang harus disambung juga tadi itu rahim, hubungan rahim. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, kok kemudian diputus? Ini adalah salah satu dosa besar dan sifat orang-orang yang fasik. Suka memutus sesuatu yang harusnya disambung. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yufsiduna fil ardi. Dan mereka ini orang-orang fasik, salah satu cirinya adalah suka berbuat apa? Kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa? Macam-macam kerusakan itu. Ada kerusakan yang bersifat diniyah, ada kerusakan yang bersifat dunia. Oh iya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, hei orang-orang, hei manusia,
Kalian itu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini seruan kepada orang-orang munafik. Apa kata orang munafik? Enggak kok. Oh, nahnu itu kita ini tidak melakukan apa? Kerusakan. Bahkan kami memperbaiki. Nah, jadi kerusakan di muka bumi ada yang sifatnya diniyah. Contoh kerusakan diniyah adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kemudian juga contohnya adalah kemaksiatan. Contohnya lagi adalah bid'ah. Perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Itu adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk kebid'ahan, itu adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Dan ini kadang kalau dikatakan jangan kamu merusak. Loh, siapa bilang kamu merusak? Saya sedang berbuat baik. Nah, naudzubillah min dzalik, enggak sadar kalau itu adalah sebuah kerusakan. Atau kerusakan duniawiyah. Merusak alam, merusak lingkungan. Nah, orang-orang yang seperti itu mereka akan merusak dan tidak merasa kalau dirinya apa? Merusak. Istilahnya apa? Eksploitasi yang tidak beradab. Gitu ya. Mengeksploitasi bumi tapi tidak beradab. Sehingga rusak. Loh, contoh gampang ya mungkin menebang pohon tapi sembarangan gitu ya. Jadi nanti terjadi apa? Banjir, erosi. Contoh lagi misalnya buang sampah sembarangan, Masya Allah. Ya ini buang sampah sembarangan. Nanti kambing akhirnya makan sampah. Ya. Kemudian sapi isinya juga apa? Sampah perutnya itu. Ikan, sampai ikan itu ya isinya apa? Sampah. Masalah salam alaikum. Jadi kalau masalah buang sampah sembarangan ini juga termasuk merusak. Ya. Dan ini perlu dilatih kepada diri kita, anak-anak kita supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk merusak. Ya, termasuk merusak masalah duniawiyah, gitu ya. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi, a'dhamu dzalika ma bainal 'abdi wa bainallah. Kerusakan yang terbesar, kesesatan yang terbesar adalah yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Ma'ahidahullahu 'alal 'abid, yaitu segala sesuatu yang telah Allah ambil perjanjiannya dari hambanya. Meyakini bahwasanya Allah lah Rabb mereka. Ya, meyakini bahwasanya Allah itu Rabb mereka. Makanya ketika melakukan kesyirikan, itulah kerusakan yang terbesar. Jadi kalau sebagian orang itu cuma mengatakan bahwasanya kerusakan terbesar itu merusak alam dan yang lain, ada yang lebih besar dari itu. Menjaga alam dengan cara kesyirikan. Wah itu. Ya. Jadi supaya alamnya stabil, tapi malah dilakukan apa? Syirikan. Wah ini malah kerusakan di atas kerusakan. Ya nasallallahu as-salamah wal afiyah. Sudah ditimpa musibah, malah melakukan musibah yang lebih besar. Sebagaimana beberapa tahun yang lalu di sebuah negeri antah berantah, ya, di mana negeri itu ditimpa sebuah musibah dengan gempa bumi. Ya. Kemudian ternyata orang-orang inovasi dalam masalah apa? Penjagaan supaya negeri tersebut tidak kena gempa lagi. Ada yang dengan melakukan sholat hajat, bagus atau enggak? Bagus. Tapi ditambah dengan mendem kiai pasak bumi misalnya begitu. Dan itu ada di berita-berita beberapa tahun yang lalu di sebuah negeri antah berantah. Kalau istilah zaman now ya negeri Konoha begitu ya. Apa tuh Konoha itu? Istilahnya Konoha. Ya nasallahu alaihi. Jadi jangan sampai kita ini ditimpa musibah malah melakukan musibah yang lebih besar. Itu dengan
kesyirikan. Nasallahu salamah alaihi. Kemudian Allah melindungi kita, mengampuni kita, melindungi kaum muslimin dari segala macam bentuk kesyirikan dan bahayanya. Allahumma amin. Baik, itu selesai di antara ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. 3 ayat yang disebutkan ini yaitu surat apa tadi? Muhammad 22, 23. Kemudian surat Nisa enggak? Yang sebelumnya, yang setelahnya. Muhammad 22, 23. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 20, 21. Oh, ini belum saya baca ini. Ar-Ra'd. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah ini. Ini adalah 3 ayat yang merupakan laknat bagi para pemutus silaturahim. Ya. Jadi yang ketiga tadi surat Ar-Ra'd ayat 20 21. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Jadi sifat orang-orang mukmin itu adalah orang yang memenuhi janji dengan Allah, tidak melanggar perjanjian. Mereka senantiasa menyambung segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa motivasi mereka melakukan itu? Wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna su'al hisab. Mereka takut pada buruknya pembalasan. Baik. Ini 3 ayat ya. 3 ayat ini tolong dicamkan baik-baik. Surat Muhammad 22 23. Surat apa tadi? Ra'd ya. Al-Baqarah ayat 26 27 sama Ar-Ra'd ayat 25. Ada tambahan nanti. Ar-Ra'd ayat 25. Baik. Itu nanti dicamkan baik-baik. Akan kita lewati pada pembahasan-pembahasan di mendatang insyaallah taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mulai menukil riwayat hadis. Beliau mengatakan wa fi shahihain, di dalam 2 sahih yaitu Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga siapa? Qati'u rahimin. Setiap orang yang memutus rahim. Ya, itu diantara hadis yang cukup keras ancaman bagi para pemutus rahim, dan kita sudah pelajari bahwa segala perbuatan dosa yang diancam dengan tidak masuk surga atau diancam dengan akan masuk neraka, berarti itu adalah dosa yang besar. Maka memutus rahim adalah sebuah perbuatan dosa yang besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikut insyaallah taala. Ya. Nanti pertemuannya pakai matnya. Pertemuan. Mungkin pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian untuk beberapa pertemuan ini. Mungkin saya belum bisa hadir karena ada sedikit janjian dengan sebagian saudara-saudara kita, janjian pertemuan begitu. Wallahu taala a'lam bi ashawab, di waktu yang bersamaan dengan kajian kita ini. Mohon maaf belum bisa untuk melanjutkan di waktu dekat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pertemuan di waktu-waktu yang mendatang. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi